Halo guys, kali ini kita bakalan ngebahas tentang teori model PR yang dikembangkan oleh Grunig dan Hahn pada tahun 1984. Model ini sangat penting dalam memahami peran public relation dalam suatu organisasi. Ada 4 model utama yang dikemukakan oleh Grunig dan Hahn, yaitu press agentry atau publicity model, lalu ada public information model, two-way asymmetrical model, dan two-way symmetrical model. Mari kita bahas satu persatu. Model pertama adalah press agentry atau publicity model. Model ini lebih berfokus pada penyebaran informasi untuk mendapatkan publisitas. Informasi yang diberikan mungkin saja tidak selalu akurat karena tujuan utamanya adalah menciptakan perhatian publik. Dalam konteks konflik internal, model ini mungkin tidak efektif karena hanya satu pihak yang mengendalikan informasi dan bisa jadi informasi yang diberikan tidak memperhatikan keakuratan atau kepentingan karyawan. Studi kasus pada tahun 2022, Refresco dituduh menggunakan bahan berbahaya dalam produk minuman mereka. Perusahaan menggunakan press agentry dengan melibatkan selebriti, acara promosi, dan kampanye media sosial. Namun tindakan tersebut belum tentu efektif karena menyelesaikan konflik atau isu tersebut membutuhkan keakuratan informasi. Selanjutnya adalah public informasi model. Model ini berfokus pada penyebaran informasi yang akurat dan faktual kepada publik. PR bertindak sebagai juru bicara yang menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipercaya. Dalam hal konflik internal, model ini lebih baik daripada model sebelumnya karena memberikan informasi yang akurat kepada semua pihak yang terlibat. Namun, komunikasi masih bersifat satu arah, sehingga karyawan mungkin merasa pendapat mereka tidak didengarkan. Lalu, untuk contoh implementasi secara internal yakni seperti pada intranet perusahaan yang mengunggah berita maupun pengumuman dan buletin bulanan perusahaan yang memuat informasi terbaru setiap bulannya. Two-way asymmetrical merupakan komunikasi dua arah antara perusahaan dengan karyawan. Dalam menangani konflik internal, model ini memungkinkan perusahaan mendengarkan karyawan, tetapi lebih berfokus pada mempengaruhi karyawan untuk menerima keputusan manajemen. Contohnya ketika ada demo terkait upah pekerja, tindakan PR menyediakan fasilitas seperti ruang diskusi atas keluhan dan saran terkait tuntutan upah. PR juga akan menjelaskan bahwa kenaikan upah tetap di tangan manajemen berdasarkan faktor pertimbangan seperti pemasukan perusahaan dan kondisi pasar perusahaan. Yang terakhir adalah two-way symmetrical model. Model ini menekankan komunikasi dua arah yang seimbang antara perusahaan dengan karyawannya. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak. Dalam menyelesaikan konflik, model ini paling ideal karena menekankan pada dialog dan negosiasi antara perusahaan dengan karyawannya, dengan saling mencari solusi yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Contoh kasus yang berhasil diselesaikan dengan model ini adalah kasus mogok kerja yang dilakukan PT Sinar Baru Tekstil akibat upah yang sangat rendah dan jam kerja yang sangat panjang. Dari keempat model ini jelas terlihat bahwa two-way symmetrical model adalah yang paling efektif dalam mengatasi konflik internal di dalam organisasi. Model ini memungkinkan terjadinya komunikasi yang adil dan seimbang sehingga semua pihak merasa didengar dan dihargai. PR memainkan peran penting sebagai mediator dan fasilitator dalam proses komunikasi ini. Dengan menggunakan model ini, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.